Pusat Pembinaan Pustakawan mengawali tahun dengan melakukan rapat koordinasi internal untuk pembagian kegiatan di masing-masing koordinator. Pada pertengahan bulan Januari, Pusat Pembinaan Pustakawan sudah melakukan uji kompetensi pustakawan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan para pustakawan yang akan naik jabatan ataupun alih jenjang ke jabatan pustakawan. Pada bulan Februari hingga September dilaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan yang merupakan proses pemberian sertifikat secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi berdasarkan SKKNI bidang perpustakaan. Pusat Pembinaan Pustakawan juga melakukan kegiatan penyusunan standar kualitas hasil kerja yang bertujuan menghadirkan standar guna menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan kepustakawanan yang dilakukan oleh pustakawan, serta menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja pustakawan dalam proses penilaian kinerja pustakawan. Selanjutnya di bulan Maret diadakan kegiatan verifikasi tempat uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai kelayakan tempat yang akan dijadikan tempat pelaksanaan asesmen. Kegiatan ini berlangsung di 2 provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Pada bulan ini juga Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan penilaian angka kredit pustakawan. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selain itu juga dilakukan revisi Permenpan, yaitu proses perubahan peraturan Menpan RB tentang jabatan fungsional pustakawan. Proses ini dimulai dari kaji ulang ketidaksesuaian Permenpan 9 tahun 2014, mengumpulkan data untuk memetakan pekerjaan, mengolah data, menyusun butir kegiatan, uji beban kerja dan norma waktu, FGD dengan Kementerian Pan-RB, serta harmonisasi peraturan dengan Kemenkumham. Hasilnya adalah terbitnya Permen Pan-RB nomor 55 tahun 2022 tentang JF Pustakawan dan Permen Pan-RB nomor 56 tahun 2022 tentang asisten perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan dari Maret hingga Desember 2022. Pada bulan April, Pusat Pembinaan Pustakawan juga mengelola jurnal media pustakawan, yakni salah satu jurnal ilmiah di bidang kepustakawanan yang dimiliki oleh Perpusnas RI yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan baik dalam konteks pengembangan perpustakaan, pustakawan, dan keilmuan. Media pustakawan diterbitkan pada bulan April, Agustus, dan Desember. Pada bulan ini juga, Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan sidang pleno penilaian angka kredit pustakawan. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap bulannya. Pada bulan Mei, Pusat Pembinaan Pustakawan bersama LSP Pustakawan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP menyelenggarakan kegiatan Refreshment and Recognition of Current Competency atau RCC. RCC ini juga bisa menjaga kualitas asesmen dari para asesor dalam proses uji kompetensi nanti. Pada bulan Juni, Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan audit mutu LSP Pustakawan yang merupakan proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di LSP Pustakawan sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Pada bulan ini juga, Pusat Pembinaan Pustakawan melakukan bimbingan teknis tenaga perpustakaan. BIMTEK ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan agar memiliki kecakapan yang dapat mendukung mereka dalam meningkatkan peran dan kontribusi pada ekosistem kerjanya. Pada bulan Juli, Pusat Pembinaan Pustakawan mengadakan BIMTEK Public Speaking. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi maupun menjadi pembicara yang baik dalam sosialisasi peraturan atau kebijakan unit kerja. Selain itu, pada bulan ini diadakan Lokakarya Pustakawan untuk uji beban dan norma waktu. Ini merupakan serangkaian kegiatan revisi Permenpan Jabatan Fungsional Pustakawan yang sedang berjalan.
Webinar Bincang-Bincang Pustakawan merupakan ajang sosialisasi dan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan yang dilakukan secara daring. Dari kegiatan ini ditargetkan peserta sebanyak 1.000 orang yang berasal dari seluruh Indonesia, baik pustakawan, calon pustakawan, maupun stakeholder terkait. Pada webinar bulan Juli ini mengambil tema Menguak Kabut Pencanangan Hari Pustakawan Indonesia. Pada bulan Agustus, staf Pusat Pembinaan Pustakawan mengikuti kegiatan KPDI di Solo. Kegiatan ini merupakan kepesertaan dalam kegiatan ilmiah dan pengembangan kompetensi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan tenaga perpustakaan dan pustakawan untuk mengupgrade pengetahuan terkini dengan mengikuti beberapa kegiatan yang bersifat nasional, regional, dan internasional di beberapa negara. Selanjutnya, Pusat Pembinaan Pustakawan mengadakan BIMTEK Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. BIMTEK ini merupakan salah satu faktor yang menjadi filter dalam menyaring kompetensi pustakawan di Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan karir pejabat fungsional pustakawan. Peserta BIMTEK merupakan tim penilai yang berasal dari berbagai instansi di lingkup Jabodetabek. Pada bulan Agustus ini, Pusat Pembinaan Pustakawan mengadakan webinar Bincang-Bincang Pustakawan dengan tema Engaging in IFLA to Strengthen the Future of Libraries. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Stephen Weber, seorang Director Policy and Advocacy International Federation of Library Associations and Institutions atau IFLA. Pada bulan September, Pusat Pembinaan Pustakawan mengadakan kegiatan Temu Kerja Pustakawan Ahli Utama. Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan karir jabatan fungsional pustakawan, khususnya bagi pustakawan ahli utama yang akan membahas pengembangan karir jabatan fungsional pustakawan. Pada bulan Oktober diadakan kelas bahasa Inggris. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para staf Pusat Pembinaan Pustakawan dalam berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Pengukuhan Pustakawan Ahli Utama merupakan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong suatu tradisi keilmiahan untuk mewujudkan profesionalisme pustakawan ahli utama sehingga mampu mempertanggungjawabkan profesinya kepada masyarakat melalui sebuah kajian yang dituangkan dalam bentuk orasi dan disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Pada bulan November terdapat kegiatan harmonisasi Permenpan Jabatan Fungsional Pustakawan. Kegiatan ini sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik, di mana Pusat Pembinaan Pustakawan sedang merevisi Permenpan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Supervisi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di daerah maupun di pusat. Maka dilaksanakan supervisi terhadap tim penilai yang dilakukan dengan metode daring. Pelaksanaan supervisi ini dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan pembagian wilayah kerja, yaitu 1 wilayah Sumatera, 2 wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 3 wilayah Kalimantan dan Sulawesi, 4 wilayah Maluku dan Papua. Presentasi kajian kepustakawanan berbasis kompetisi menjadi wadah bagi para pemenang hibah kompetisi untuk menyebarluaskan hasil kajian mereka kepada masyarakat umum. Pada bulan Desember, Pusat Pembinaan Pustakawan mengadakan talk show kepustakawanan dengan tema Proyeksi Perpustakaan dan Kepustakawanan di Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan 2 narasumber. Yang pertama yaitu John Hickok MA MLS, seorang pustakawan di California State University dan komite pada ALA International Relations. Yang kedua yaitu Ida Fajar Priyanto MA PhD, seorang pakar di bidang kepustakawanan.
Selain itu juga terdapat kegiatan FGD Formasi. Kegiatan ini merupakan penjelasan mengenai perhitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah, khususnya formasi pustakawan. Selain itu, di bulan Desember ini juga diadakan webinar kepustakawanan dengan tema mendesain profil kepustakawanan masa depan untuk mengetahui bagaimana profesi pustakawan di masa mendatang.